Selamat sore, halo teman-teman semua. Kali ini saya kembali lagi nih ke Gereja Katolik Santo Benedictus yang berada di kawasan BSD City, Tangerang, Banten. Nah, terakhir kali saya kesini itu saat misa perdana, itu yakni pada saat Minggu Palma, yaitu sekitar 2 bulan yang lalu. Puji Tuhan, saat itu antusiasme penonton sangat luar biasa. Penonton video saya itu mencapai 90.000. Nah, kali ini saya kembali lagi ke gereja ini untuk mengajak Anda untuk melihat update terbaru dari Gereja Katolik Santo Benedictus. Dan kabarnya, nah, salib suci sudah terpasang di gereja yang paling megah di kawasan BSD City dan sekitarnya ini. Untuk itu kita akan melihat juga suasana misa di dalam, dan kebetulan hari ini tengah berlangsung misa jelang syukuran 100 tahun Ordo Salib Suci atau OSC. Dan nanti yang menarik adalah misa akan diisi dengan suasana khas budaya Sunda. Untuk itu teman-teman ikuti saya dan kita akan melihat ada apa saja di Gereja Katolik Santo Benedictus BSD City. Nah, ini saat ini tulisan penanda atau identitas dari Gereja Katolik Santo Benedictus BSD City ini sudah terpasang di bagian depan gereja. Nah, ini 2 bulan lalu ini belum terpasang, dan tulisan ini itu menjadi identitas atau penanda bahwa ini adalah Gereja Katolik Santo Benedictus. Selain itu, pintu di depan gereja juga sudah terpasang ya teman-teman. Kalau dulu 2 bulan lalu itu masih berupa seng-seng ya, dan sekarang ini pintu sudah terpasang, dan itu di depan juga ada lambang dari Ordo Salib Suci OSC. Nah, kebetulan Ordo Salib Suci ini adalah ordo yang menggembalai gereja-gereja di kawasan BSD City. Salah satunya Gereja Katolik Santo Benedictus, lalu ada Gereja Santa Monica, Gereja Santo Agustinus di Karawaci, dan ada juga Gereja Katolik Santa Helena di Curug yang juga digembalakan oleh serikat dari OSC ini. Update terbaru dari pembangunan Gereja Katolik Santo Benedictus ini adalah sudah adanya tempat parkir sementara nih untuk motor di samping kanan gereja. Nah, kalau 2 bulan lalu kita kesini tuh belum ada ya teman-teman, dan ini masih proses pembangunan juga. Jadi proses atau tempat parkir di gereja ini sudah tersedia, dan umat bisa menitipkan kendaraannya di sini atau di bagian sebelah kanan gereja kalau dari arah jalan raya. Nah, hari ini saya mengikuti misa itu Sabtu jam 5 sore. Kalau dalam video sebelumnya saya mengajak Anda untuk melihat dan mengikuti prosesi misa di hari Minggu pagi. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat suasana gereja ini saat misa sore. Nah, nanti akan menarik nih suasana di gereja ini kalau malam tuh seperti apa, dan tata cahaya lampunya tuh seperti apa. Nah, saat ini nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat prosesi misa Sabtu sore di gereja ini. Nah, kebetulan di Gereja Santo Benedictus ini misa Sabtu sorenya itu jam 5, dan baru ada misa lagi itu hari Minggu jam setengah 9 pagi. Jadi untuk sementara Gereja Santo Benedictus ini memang masih menyelenggarakan hanya dua kali misa reguler, yakni di Sabtu sore dan di Minggu pagi. Sepertinya ini bakal dibangun taman doa ya teman-teman. Nah, dulu ini belum ada, dan cepat sekali ya, 2 bulan ini sudah kawasan ini sudah mulai terterapi dan sudah mulai kelihatan bentuknya nih, seperti taman-taman yang ada di samping kanan gereja. Kita doakan ya, semoga proses pembangunan di Gereja Katolik Santo Benedictus ini segera rampung nih teman-teman. Saat ini saya akan ngajak Anda untuk berjalan masuk ke dalam, dan ini umat sudah mulai ramai nih masuk ke dalam gereja. Nah, ini ada suasana juga nih. Wah, ini acara apa ini? Ini acara untuk anak OMK 17 sampai 25 yang SMA dan kuliah. Oh, gitu. Mau gathering, terus ada jalan-jalan di alam. Oke. Wes, terima kasih. Ada kupon? Ya. Oh, dapat kupon juga nih teman-teman. Buat setelah misa. Setelah misa ya? Acara Oh, 100 iya. tahun OSC. Wah. 100 tahun OSC. Luar biasa.
Kali ini saya berada di taman yang berada di samping Gereja Katolik Santo Benediktus. Ini juga baru juga nih teman-teman. 2 bulan lalu belum ada, ini masih kosong. Nah sekarang ini adalah taman yang ada di samping gereja. Jadi memang ini meskipun tamannya juga masih proses pembangunan, tetapi sudah mulai bisa memberikan energi yang positif ya. Suasananya hijau juga di sini. Dan ini di belakang saya ini adalah tanah yang nanti sepertinya akan dibangun untuk gedung pastoran atau aula di gereja ini. Jadi kita doakan semoga proses pembangunannya segera rampung, teman-teman. Gereja Katolik Santo Benediktus di BSD City merupakan calon paroki baru di kawasan BSD Barat yang saat ini statusnya masih bernaung di bawah Paroki Serpong atau Gereja Santa Monica. Gereja ini terletak di bawah naungan Kuskupan Agung Jakarta. Pembangunan gereja ini saat ini terus berjalan secara bertahap dan areanya sudah mulai digunakan secara aktif oleh umat setempat untuk perayaan liturgi besar. Gereja ini terletak di Jalan BSD Raya Pusat, Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini Gereja Santo Benediktus memiliki 2 ibadah rutin yang masih belum terlalu banyak jadwalnya, yakni pada Misa 1 sore pukul 5 sore dan Misa Minggu pagi jam 8.30 pagi. Desain interior bangunan dirancang modern dengan kapasitas tampung umat yang luas serta area parkir kendaraan yang memadai. Meskipun struktur utama interior seperti altar, bangku umat, dan salib baru terpasang, tapi beberapa pekerjaan infrastruktur dan estetika luar masih dalam tahap perampungan. Panitia gereja setempat membangun gereja ini dengan semangat gotong royong. Mereka membuka kesempatan bagi umat yang ingin berdonasi melalui program partisipasi kafling pembangunan. Kita doakan semoga proses pembangunan di Gereja Santo Benediktus ini cepat selesai agar umat setempat bisa merasakan dan merayakan perayaan Ekaristi secara rutin dalam waktu yang cukup banyak. Pemasangan salib dengan korpus di altar atau area utama Gereja Katolik Santo Benediktus memiliki makna teologis dan devosional yang sangat mendalam bagi iman umat Katolik. Berbeda dengan salib kosong, umat Katolik menempatkan korpus pada salib altar utama untuk menegaskan beberapa esensi iman, yakni sebagai pengingat visual pengorbanan nyata. Korpus menjadi pengingat visual yang kuat akan sengsara, penderitaan, dan wafat Yesus. Ini menegaskan realitas historis bahwa keselamatan manusia ditebus melalui pengorbanan tubuh dan darahnya secara nyata di Bukit Kalvari. Simbol ini juga merupakan simbol kasih terbesar Allah. Memandang korpus Kristus mengajarkan umat tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Sesuai dengan Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kehadiran patung Yesus yang tersalib mengingatkan umat akan kejamnya akibat dosa manusia, sehingga Allah sendiri yang harus menanggungnya dalam rupa manusia.
Ini adalah salib atau Corpus Christi yang terpasang di bagian altar di Gereja Katolik Santo Benedictus. Jadi salib ini itu baru terpasang sekitar hari Rabu atau Kamis atau dua hari sebelum misa. Nah ini besar sekali teman-teman, dan itu altarnya juga baru ya, baru dipakai, dan mimbarnya juga baru karena 2 bulan yang lalu saya kesini itu bangunannya atau altarnya itu belum terpasang, termasuk salibnya itu masih pakai salib yang kecil sementara, dan ini adalah salib. Jadi proses pembangunan di Gereja Santo Benedictus ini masih berlangsung, dan di sini juga ada donasi nih buat umat yang ingin menyumbang untuk proses pembangunan di Gereja Santo Benedictus. Hadiahnya keren banget nih, mobil BYD. Wah, ini menarik nih, kalau kita berdonasi kita akan mendapatkan kupon yang nanti akan mendapatkan grand prize mobil BYD ini. Suasana sore di kawasan BSD sini tuh enak banget ya teman-teman. Dan di sini memang banyak klaster-klaster yang menyediakan atau membangun fasilitas-fasilitas yang cocok buat healing kita. Kalau sore-sore itu seperti di seberang gereja, itu ada klaster Vanya Park yang ada danaunya. Jadi ini suasananya enak banget sore-sore di sini. Dan menurut saya memang Gereja Santo Benedictus BSD City ini memang cocok banget buat dijadikan teman-teman yang ingin misa dengan suasana yang lebih homey gitu ya. Yang menarik adalah misa sore ini itu juga semuanya lagu-lagunya itu mayoritas dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Seperti lagu Kemuliaan dan Tuhan Kasihanilah Kami juga tadi dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Dan setiap umat itu mendapatkan kupon. Nah ini saya juga dapat kupon sotomi yang nantinya makanan ini akan dibagikan untuk umat setelah selesai misa. Nanti selesai misa ini juga akan ada pertunjukan wayang golek. Nah jadi ini menarik dan seru banget dalam misa sore kali ini. Bagus sekali ya teman-teman suasana malam di Gereja Katolik Santo Benedictus BSD City. Dan tadi juga kita sudah melihat dan merasakan antusiasme umat setempat dalam mengikuti misa berbahasa Sunda dalam peringatan rangkaian ulang tahun ke-100 Ordo Salib Suci di Indonesia. Dan buat teman-teman yang lagi berada di kawasan BSD, jangan lupa untuk datang ke gereja ini untuk misa di sini, yakni sekitar setiap Sabtu jam 5 sore dan hari Minggu pagi jam 8.30. Ikuti saya teman-teman berkeliling ke gereja-gereja Katolik yang ikonik di Indonesia hingga ke luar negeri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan memberkati.